Halo Football Lovers, kembali lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita pilihan FC Barcelona hari ini. Dilansir dari FC Barcelona Official, Leo Messi resmi memenangkan trofi Pichichi karena memuncaki daftar pencetak gol Liga untuk ke-8 kalinya yang menakjubkan. 30 golnya dalam 35 pertandingan membuat dia mengalahkan Karim Benzema dari Real Madrid dan Gerard Moreno dari Villarreal yang masing-masing mencetak 23 gol. Musim lalu ia mencetakkan rekor 6 kali sepanjang masa yang saat itu dipegang oleh legenda atletik Telmo Zarra. Dan sekarang ia mencetak satu rekor lagi karena karir stratosfernya terus menguji batas-batas kemungkinan sepak bola. Sedetailnya, Messi memuncaki La Liga dengan kategori-kategori berikut. Yang pertama, gol terbanyak plus assist yaitu 39, kemudian tembakan terbanyak sejumlah 196, peluang terbanyak tercipta yaitu 77, peluang terbesar tercipta yaitu 22, kebanyakan umpan lambung yaitu 20, menerobos area lawan terbanyak 327, dribble paling tuntas 159, menerima pelanggaran terbanyak dari lawan 99, dan sentuhan bola terbanyak di area lawan sebanyak 243. Nah pemirsa, pada kategori 30 gol untuk ke-9 kalinya, setiap striker secara normal akan senang menyelesaikan satu musim dengan 30 gol saja. Namun, bayangkan pemain Argentina itu sekarang telah melakukannya 9 kali guys. Musim yang luar biasa adalah pada tahun 2011-2012 ketika ia mencetak 50 gol yang mengejutkan, tetapi dia juga memuncaki 30 gol pada 2009-2010 dengan 34 gol, dan di tahun 2010-2011 sebanyak 31 gol, 2012-2013 sebanyak 46 gol, 2014-2015 sebanyak 43 gol, 2016-2017 sebanyak 37 gol, 2017-2018 sebanyak 34 gol, dan 2018-2019 sebanyak 36 gol. Prestasi lain Messi tahun ini adalah memenangkan trofi Copa del Rey ke-7, sehingga ia menjadi pemain Barcelona dengan penampilan terbanyak sepanjang masa yaitu 778, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Xavi Hernandez dan melampaui rekor luar biasa Pele dengan mencetak gol terbanyak untuk satu klub. Dengan sebuah perhitungan yang sekarang, Messi telah mencatatkan 672 gol yang luar biasa. Selamat bagi Leo Messi. Berita selanjutnya, penghormatan terakhir Manchester City bagi Aguero. Dilansir dari Tribuna.com, tarian terakhir di Etihad, Manchester City tweeted saat Aguero akan memainkan pertandingan Liga Premier terakhirnya untuk The Citizens. Kota Manchester tampak luar biasa pada hari Minggu. Mural Aguero khusus juga muncul di jalan-jalan kota yang bertuliskan, "Ini akan selalu menjadi kotamu." Pemain Argentina itu diperkirakan akan terbang ke Barcelona dalam beberapa hari mendatang menjelang pemeriksaan medis di Camp Nou. Striker tersebut akan menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan tim Katalan. Pemain berusia 32 tahun itu tercatat telah mencetak 258 gol dalam 388 penampilan bersama The Citizens. Berita selanjutnya, dikabarkan bahwa Sergio Aguero ke Barcelona sudah sah. Dia akan bergabung dengan tim Katalan hingga Juni 2023 karena kesepakatan sudah tercapai. Bonus juga akan menjadi haknya jika Barcelona akan memenangkan Liga Champions musim depan, tweet reporter handal Fabrizio Romano. Sebagai informasi juga bahwa gaji striker Argentina itu hanya berkisar 5 juta euro per tahun di Barcelona, bahkan lebih rendah dari Samuel Umtiti. Aguero telah mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist dalam 18 penampilan untuk Manchester City musim ini, namun ia absen dalam banyak pertandingan besar musim ini karena cedera. Berita selanjutnya, ini alasannya mengapa Barcelona menginginkan Aguero, kata Mascherano.
Untuk semua orang yang menyukai Barcelona, kedatangan Sergio Aguero merupakan berita baik dan itu akan memberi Barca harapan besar, kata Javier Mascherano pada konferensi pers terakhir La Liga. Saya berharap Aguero bisa bermain untuk Barcelona karena itu akan menjadi rekrutan yang hebat. Hal ini sangat bijaksana karena itu akan menciptakan suasana yang baik untuk Messi. Kepindahan Aguero bisa meyakinkan dia untuk bertahan, tambah Mascherano. Sekitar 5 tahun lalu, Mascherano menyebut Sergio Aguero sebagai salah satu penyerang tengah terbaik di dunia. Kedatangan penyerang berusia 33 tahun itu ke Barca sudah pasti, namun waktu kepindahannya akan diumumkan resmi setelah final Liga Champions pada 29 Mei nanti. Berita selanjutnya, Barca siap memperpanjang kontrak Riqui Puig. Dilansir dari Tribuna, Barcelona secara resmi telah memicu klausul Riqui Puig untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2023. Riqui Puig ingin bertahan di Barcelona setelah klub menolak 2 proposal pinjaman pada Januari lalu. Dia akan membicarakannya dengan Joan Laporta begitu situasi manajer diputuskan, Fabrizio tweet Romano. Sebelumnya dikabarkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan akan meninggalkan klub dengan status pinjaman pada musim panas. Gelandang itu mengumpulkan hanya 561 menit saja permainan untuk tim Ronald Koeman musim ini. Dan ia mencetakkan 1 gol. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Barcelona telah memilih 8 pemain yang tidak bisa dijual dalam keadaan apapun. Menurut Diario Sport, mereka adalah Marc-Andre ter Stegen, Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Pedri, Frenkie de Jong, Ilaix Moriba, Ansu Fati, dan Leo Messi. Menariknya, pemain seperti Jordi Alba, Gerard Pique, Sergio Busquets, dan Riqui Puig tidak ada dalam daftar tersebut. Alasannya adalah gaji mereka terlalu tinggi bagi Barca saat krisis pandemi ini. Dikabarkan bahwa klub akan mengadakan negosiasi pengurangan gaji mereka. Jika tidak ada kesepakatan, kemungkinan besar Barca pun mencoba menjual mereka. Sebagai tambahan bahwa Barcelona sudah dipastikan siap berpisah dengan Antoine Griezmann pula. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Barcelona mengincar Gosens Atalanta sebagai pesaing utama Alba dan 2 nama lagi dalam daftar. Dilansir dari Tribuna.com, Barcelona akan berusaha memperkuat posisi bek kiri musim panas ini untuk menawarkan lebih banyak persaingan kepada Jordi Alba, dan bek sayap kiri Atalanta Robin Gosens adalah prioritas utama mereka, lapor Luis Miguel Sanz dari Diario Sport. Pemain Jerman itu akan menjadi sempurna di bawah Ronald Koeman saat ia bermain sebagai bek sayap untuk Atalanta, tetapi dia juga dapat ditempatkan dalam peran yang lebih defensif sebagai bek kiri. Sejauh ini Gosens telah mencatatkan 12 gol dan 8 assist dalam 43 pertandingan. Kontrak Gosens dengan Bergames berakhir hingga 2022 nanti, meski klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak untuk 1 musim lagi. Namun pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan ingin bergabung dengan tim yang lebih besar di Eropa, dan Atalanta siap menjualnya dengan harga sekitar 40 juta euro. Mereka juga dapat menerima kesepakatan pertukaran. Pilihan lain Barcelona di bek kiri adalah Jose Gaya dari Valencia dan Angelino dari RB Leipzig, dengan yang pertama diharapkan akan ditempatkan di pasar transfer musim panas ini. Awalnya rencananya adalah menjual Junior Firpo dan memfasilitasi pemain berbakat La Masia Alex Balde sebagai cadangan Alba. Dengan hasil buruk musim ini, kemungkinan jika Jordi meninggalkan Barcelona, maka klub harus mencari penggantinya sebagai opsi yang bisa dimasukkan langsung ke starting 11 di Camp Nou. Berita selanjutnya, siapa yang memaksa Luis Suarez keluar dari Barcelona? Koeman atau Bartomeu? Anda bertanya, kami menjawab. Ada banyak cerita yang penting bahkan dramatis di Barcelona musim ini, tapi mungkin salah satu yang memiliki pengaruh terbesar di klub adalah penjualan Luis Suarez. Pemain Uruguay itu telah membuktikan bahwa karma adalah hal yang nyata dan terkadang bisa sangat menyakitkan. Suarez memimpin Atletico Madrid meraih gelar La Liga yang telah lama ditunggu-tunggu.
Beberapa culers masih bertanya-tanya mengapa Barcelona memutuskan untuk mendukung kesepakatan penjualannya itu. Bagaimana Barcelona menjual satu-satunya striker yang mereka miliki, yaitu Suarez, hanya untuk bermain sepanjang musim tanpa striker adalah salah satu hal yang masih sulit dipahami. Siapa yang membuat rencana ini? Tweet Harry the Good Guy. Pada bulan Agustus tampaknya yang benar-benar melepaskan Luis Suarez adalah Ronald Koeman. Ada beberapa laporan tentang bukti panggilan telepon pribadi pria Belanda itu yang mengakhiri karir Suarez di Barcelona. Koeman mengatakan kepada saya bahwa saya harus meninggalkan Barca lewat panggilan telepon, dan saya mengatakan kepadanya bahwa sebelum mereka menemukan klub baru buat saya masih memiliki hak untuk berlatih di klub, kata striker itu kepada media pada November lalu. Namun seiring berjalannya waktu, sepertinya Koeman hanya melaksanakan perintah Bartomeu. Pada September lalu, Diario AS mengungkapkan satu hal. Sebenarnya Luis tidak ingin pergi, namun klub tidak lagi menginginkannya bertahan, kata Koeman kepada Suarez selama panggilan telepon itu. Sebenarnya Koeman masih inginkan dirinya bertahan, namun hak otoritas ada pada Bartomeu. Adapun Suarez, pria Uruguay itu sempat menyinggung Presiden Bartomeu tepat jelang pers perpisahannya yang berlangsung beberapa minggu setelah panggilan telepon dengan Koeman tersebut. Dan apa yang dikatakan Bartomeu tentang penjualan Suarez? November 2020 lalu, kami harus meremajakan skuad dan mengubah dinamika tertentu. Ini mengarah pada penjualan pemain kunci yang ingin saya ucapkan terima kasih lagi hari ini atas kontribusinya. Berikut dua pernyataan lain yang dilontarkan Ronald Koeman yang secara tidak langsung membuktikan hanya keputusan Bartomeu untuk berpisah dengan El Pistolero. Jadi kesimpulannya adalah jendela transfer musim panas lalu adalah salah satu yang paling irasional dalam sejarah Barcelona. Bartomeu tampaknya memprioritaskan pengalihan anggaran gaji klub atas situasi skuad, dan menjual salah satu pemain berpenghasilan tertinggi klub adalah cara yang terbaik untuk melakukannya. Mengingat Koeman baru saja bergabung dengan Barca dan tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk menjelajahi skuad, sungguh gila untuk memikirkan bahwa itu adalah keputusan pribadinya untuk menyingkirkan Luis Suarez. Pemirsa, demikian berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri.